Buat teman-teman yang mau menikah, please cari pasangan yang sefrekuensi ya, sevisi, semisi. Karena itu sangat penting sekali. Kalau kita mencari pasangan yang berbeda visi, berbeda misi, berbeda tujuan sama kita, maka akan berat menjalani pernikahan. Akan terjadi perdebatan sepanjang pernikahan, perselisihan, dan khawatirnya berujung kepada perpisahan karena tidak menemukan kenyamanan. Kenapa penting banget sih mas mencari pasangan yang sefrekuensi, yang sama tujuannya dengan kita? Ibarat gini teman-teman, analoginya. Kita mau pergi ke sebuah tempat. Contoh, saya orang Solo, saya mau ke Jakarta. Tentunya, kalaupun kita nebeng sama orang, kita nebeng sama orang yang tujuannya sama. Ke Jakarta juga. Kalau kita nebeng sama orang yang dia tujuannya ke Surabaya, maka berbeda arah, berbeda tujuan. Nggak akan pernah sampai ke tujuannya. Analogi sederhananya seperti itu. Maka penting sebelum menikah, kamu cari yang sefrekuensi. Kalau kamu ketemu yang sefrekuensi, enak banget. Saling support, saling melengkapi, saling mengisi. Bukan saling menyudutkan, saling menyalahkan karena perbedaan pendapat. Karena tujuannya pun juga berbeda. Gimana mau enak rumah tangganya, gimana mau nyaman? Gak bisa. Maka penting untuk mencari pasangan yang sefrekuensi. Gimana mas mencari pasangan yang sefrekuensi? Ya kamu harus paham tujuan dulu. Tujuan pernikahan kamu apa? Kalau tujuan pernikahan aja gak paham, gimana mau cari pasangan yang sefrekuensi, yang sevisi semisi? Karena gak paham tujuan, maka penting teman-teman untuk paham tujuan pernikahan itu apa. Yang pertama itu, kalau kita ketemu sama pasangan yang sefrekuensi, enak banget. Enak banget pernikahannya. Berasa bak di surga. Baiti jannati. Tapi kalau ketemu sama yang berbeda frekuensinya, ya tadi itu, berantem terus, ribut terus. Masalah kecil nih jadi gede, masalah sepele jadi bertele-tele. Karena sedari awal udah gak sama frekuensinya. Nah buat teman-teman yang belum menikah, gak usah buru-buru. Pernikahan itu, menikah itu bukan soal cepat, tapi bertemu dengan yang tepat. Sebelum bertemu dengan yang tepat, maka kamu pahamkan diri kamu dulu dengan apa? Belajar. Gak mungkin orang paham tujuan kalau dia gak belajar. Maka belajar dari sekarang, terutama belajar fikih nikah. Biar kamu tahu bahwa pernikahan itu seperti apa, tujuannya bagaimana. Dalam pernikahan pasti ada problematika, ada masalah nantinya. Ketika udah belajar fikih nikah, kamu paham tugas suami seperti apa, tugas istri bagaimana. Lalu ketika ada masalah bagaimana jalan keluarnya. Bukan cuma itu, ketika sama mertua ada masalah, ketika sama ipar ada masalah, bagaimana jalan keluarnya. Kalau paham ilmunya enak. Penting untuk belajar. Sama saya pesankan juga, biar makin sefrekuensi, kamu juga harus belajar berkomunikasi, menyampaikan pendapat dengan baik. Karena dalam rumah tangga pastinya kita ada momen kita ingin memberikan nasihat kepada pasangan kita, memberikan masukan. Tapi kalau caranya salah, nggak bener, maka yang terjadi niatnya baik justru malah berakhir dengan hal-hal yang tidak baik. Maka penting untuk kita belajar berkomunikasi. Mulai dari gimana sih cara ngobrolnya, memulainya bagaimana, menyamakan frekuensi dengan lawan bicara kamu. Dia moodnya lagi gimana, seneng, sedih, lagi pusing mikirin kerjaan atau kayak gimana. Bagaimana dewasa dalam berkomunikasi biar egonya gak sama-sama tinggi. Etika berkomunikasi bagaimana sih? Gimana sih mas mendengarkan dengan baik? Bagaimana sih mas pemilihan bahasa? Bagaimana intonasi suara kita? Kalau kita paham polanya, maka enak banget. Enak banget, ada masalah apapun kita bisa selesaikan bareng-bareng. Belajarlah berkomunikasi. Kalau pengen belajar lebih detail, saya ada kelas yang membahas detail tentang komunikasi yang baik dan benar ke pasangan seperti apa. Terutama teman-teman yang belum menikah. Persiapkan bekalnya dari sekarang, ilmunya dari sekarang, biar rumah tangga kamu kelak bisa nyaman. Kalau udah nyaman, enak banget. Berasa baik di surga. Baiti jannati. Kalau mau belajar, boleh silahkan ikut kelas komunikasi pernikahan. Silahkan bisa DM aja langsung.